Rapat umum pemegang saham bisa dilakukan secara elektronik dan sudah diatur sejak tahun 2007. Namun, penerapannya baru tereskalasi sejak pandemi. Bagaimana implementasinya sejauh ini? Siniar ini didukung oleh Trifirdaus Law Center. Hai semuanya, kembali dengan Siniar Notaris 4.0 bersama saya Prita Suyudi dan rekan saya Aulia Taufani. Mas Aulia, RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu kan harus dilakukan sebetulnya tiap tahun. Ada yang rutin, ada yang luar biasa. Yang rutin untuk membahas hal-hal yang rutin, pertanggungjawaban keuangan dan lain sebagainya. Yeah. Sementara yang luar biasa kalau ada pengangkatan baru atau keputusan yang harus diambil gitu ya. Nah, RUPS ini harus dilakukan rutin tadi saya bilang untuk semua perusahaan ya, PT ya, perseroan terbatas. Iya. Apa sih pentingnya RUPS itu? Kenapa RUPS itu harus dilakukan secara rutin? Dan memang diatur ya di Undang-Undang PT ya? Itu diatur di dalam Undang-Undang PT dan itu memang karakter dari perseroan terbatas ya. Jadi harus ada organ di mana para pemegang saham mengambil keputusan yang keputusannya tidak bisa diambil oleh direksi atau dewan komisaris. Nah, tadi bicara rutin ya, kita bilang RUPS tahunan. Di sana sebenarnya ada dua sisi. Jadi buat direksi dan dewan komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan laporan tahunan dan laporan keuangan. Sebaliknya buat pemegang saham, kalau sudah kelihatan laporan tahunan, laporan keuangan kan ketahuan tuh labanya berapa. Yeah. Nah, itu bisa diputusin mau diambil apa tidak sebagai dividen. Atau enggak, ya. Jadi kalau ada PT nggak adain rapat umum pemegang saham tahunan, berarti kayaknya nggak perlu dividen tuh mereka tuh. Tapi saya yakin banyak sekali PT-PT, terutama yang PT tertutup ya, PT privat yang pemegang sahamnya cuma 2, 3 gitu. Pasti banyak yang kelewatan deh. Nggak tahu tuh gimana caranya mereka dapat untungnya ya, menikmati keuntungan dari perseroan. Iya, padahal harus diputuskan di RUPS ya. Dividennya harus dibagi atau enggak. Iya. Tapi seringkali saya lihat memang kelupaan gitu. Resolusi tahunannya mana nggak ada gitu. Kadang-kadang gini, karena mungkin mereka juga direktur atau mereka dewan komisaris. Jadi dia udah menikmati dari gajinya. Kemudian karena udah menikmati dari gaji, mereka tidak perlu merasa ambil bagian keuntungan dari sisi pemegang saham. Betul. Padahal beda. Kalau direksi itu tanggung jawabnya pribadi, gitu kan. Sementara pemegang saham kan tanggung jawabnya terbatas. Namanya kan perseroan terbatas. Iya. Nah, jadi kalau dia belum melakukan RUPS tahunan sebagai direksi, dia sebenarnya belum bertanggung jawab. Belum diterima pertanggungjawabannya, sehingga kalau ada apa-apa tanggung jawabnya tetap pribadi. Iya. Nah, tuh ingat-ingat tuh bagi yang punya PT sebetulnya harus RUPS tahunan. Iya, dan padahal kita notaris juga ngingetin klien juga, betul. Untuk melakukan RUPS tahunan, betul. Padahal kan di UU PT itu juga sudah diatur beberapa cara untuk RUPS kan, Mas. Ada yang merapat betulan, ada yang bisa dengan sirkuler, jadi keputusannya itu disirkulirkan. Dan ada elektronik juga, jadi dengan video conference ya kalau nggak salah, itu pasal 77, betul nggak? Pasal 77. Nah, betul. Jadi kalau alasannya rapat repot gitu ya, karena jauh pemegang sahamnya gitu. Jadi udah dikasih solusi nih, bisa rapat dia berhalangan kasih kuasa. Atau tadi pakai sirkuler, jadi tidak usah pakai rapat tapi dokumennya yang kita sirkuler ya, jadi diputarkan gitu, diedarkan. Nah, atau dengan rapat elektronik. Jadi sejak undang-undang tahun 2007 rapat elektronik itu sudah diatur sebenarnya. 2007 ya, itu kan sudah cukup lama sebetulnya. Sudah cukup lama. Diaturnya tuh apa disebutinnya secara spesifik, Mas, di pasal 77, video conference atau nah ini lucu nih. Jadi memang kalimatnya teleconference atau video conference, tetapi di narasi berikutnya dikatakan harus dilihat dan didengar. Jadi ada unsur audio dan ada unsur video. Ya mungkin kalau seperti sekarang kan kita pakai mekanisme meeting virtual atau webinar, nah gitu. Jadi ada unsur video sama audio. Ini syarat nih. Nah, kalau tanya sama orang-orang ITE, itu istilah yang itu namanya video conference. Karena kalau teleconference itu sebenarnya cuma audio gitu. Jadi unsurnya harus dua-duanya. Ada dilihat dan didengar, karena itu pakai kata dan. Nah, ini udah dari tahun 2007. Berarti sebetulnya kan sudah ada wadah peraturannya gitu, maksudnya sudah bisa dilakukan. Tapi saya nggak tahu kalau Mas Aulia, saya nggak melihat banyak diterapkan tuh sejak tahun 2007 RUPS dilakukan secara
conference atau video Video conference. Itu conference. kenapa ya Mas ya kira-kira? Kendalanya apa? Karena gini, jadi walaupun pelaksanaannya menggunakan media video conference, tetapi untuk membuktikan bahwa rapat itu ada, itu tetap harus ada notulen yang diedarkan ke seluruh peserta rapat. Gitu. Notulennya tercetak, harus notulen ditulis. notulen cetak yang di situ dikatakan notulen itu harus disetujui dan ditandatangani. Setuju ini bukan setuju rapat. Di rapatnya boleh nggak setuju, tapi ketika notulennya dikasih, draftnya dilihat, oh saya setuju, isinya cocok nih, saya memang protes di rapat. Oh, jadi seperti jalannya rapat. Iya, kayak berita gitu ya. acara Notulen, rapat, berita notulen acara. rapat. Nah, ini yang tetap teks, gitu yang diedarkan. Walaupun di dalam penjelasan pasal 77, silakan bisa menandatangani secara elektronik. Gitu. Tapi tanda tangan elektronik itu kan medium lagi, sekali lagi medium untuk menandatangani, tapi dokumennya tetap dokumen cetakan gitu, teks gitu. Jadi di 2007 notulennya tetap harus tercetak, tapi sudah ada di penjelasan UU PT-nya bahwa bisa tanda tangan elektronik. Iya. Tapi kan kalau kita lihat tanda tangan elektronik sendiri UU ITE-nya itu baru setelah 2008. 2008 ya. Jadi memang di sini ketika didesain di 2007 itu belum. Kan sebenarnya harapannya kalau memang ini rapat secara elektronik, mestinya media elektroniknya itu sendiri juga bisa jadi alat bukti. Betul. Ya, nah tetapi di dalam konsepsi di pasal 77, alat buktinya bukan media elektroniknya, tetapi notulen yang diedarkan rapat. itu. Akibatnya, jadi bukan rekaman videonya, bukan rekaman videonya, audionya. bukan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dokumen ini diedarkan, bisa jadi ada yang nggak mau tanda tangan. Kenapa? Karena dia tahu kalau notulennya ditandatangani, tidak ditahan, berarti rapatnya ditindaklanjuti. Padahal dia mungkin di dalam rapat bilang tidak setuju, gitu kan? Jadi bisa seperti itu, juga bisa masalah waktu dan sebagainya. Sementara keputusan rapat kan harus ada yang diimplementasi ya, Prita. Kan misalnya kita ada perubahan anggaran dasar, perubahan pengurus dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang minta cepat gitu kan. Akhirnya nggak jadi cepat. Jadi keren di depan rapatnya elektronik, tapi ketika evidence jadi lambat. Dia gitu. akal-akalin juga gitu ya, sama Iya. ada kepentingan. Ya jadi susah lah ya, Iya. karena ada kesenjangan dan kurang nyambung gitu ya. Termasuk kita sebagai notaris jadi perdebatan juga, Prita. Karena kan kalau kita membuat berita acara rapat, bahkan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, itu kan bisa tidak ditandatangani. Iya. Iya kan? Nah, sekarang dituntut untuk ditandatangani dan diedarkan. Iya betul. Dimana, Padahal kalau kitanya hadir di situ kan harusnya bisa. Nah, diedarkan kan pasti orangnya tidak di dalam satu tempat, kan nggak mungkin akta notaris diedarkan gitu. Iya. Jadi dokumentasi yang beredar tuh tetap harus hanya bisa dokumen di bawah tangan. Nah, tapi masalahnya ketika pandemi terjadi 2 tahun yang lalu, 2019 lah ya mulai naiknya di Indonesia. Kita ya. 2020 ya mulai masuk. 2020 ya, tapi ya 2020. Nah, itu terjadi momentum nggak di sana penggunaan pasal 77 ini, dan ada perkembangan nggak? Kalau tadi ada kesenjangan, kita lihat bahwa alat buktinya itu hanya notulennya, bukan rekaman audionya, bukan rekaman videonya gitu. Karena pandemi, apakah pandemi ini menjadi sebuah momentum dan apakah penerapannya berkembang sejak itu, Mas? Iya, jadi sebenarnya ini mungkin isu ini menarik ketika kita bicara perusahaan publik. Ya, kalau pemegang sahamnya tadi cuma 2, cuma 3 mungkin masih nggak apa-apa ya. Walaupun PMA ada kebutuhan juga kan yang mereka di lintas negara. Tapi kalau udah perusahaan publik yang pemegang sahamnya 500, 1000 dan sebagainya, kalau menggunakan elektronik kan nggak mungkin. Gimana tuh ngedarin ke 1000 orang gitu kan? Belum juga audio visual kan sangat tergantung juga koneksi ya, jaringan di tempatnya masing-masing kan. Jadi ada yang putus-putus, ada yang macam-macam lah, delay dan sebagainya. Nah, ada momentum ketika dengan pandemi, padahal pandemi kan karena ada pembatasan mau nggak mau kan memang sebaiknya kita menggunakan media elektronik. Nah, kita OJK sebagai otoritas yang memangku kebutuhan di pasar modal itu mengusulkan kepada pemerintah waktu itu untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kita tuh punya namanya undang-undang COVID. Ya, termasuk bagaimana menjaga stabilitas keuangan. Itu Perpu ya? Perpu ya. Perpu nomor 1 tahun 2020, kemudian diundangkan jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, karena ini undang-undang, di dalam undang-undang itu ada norma bahwa OJK boleh membuat pengaturan khusus tentang rapat elektronik dan mewajibkan
perusahaan publik menggunakan peraturan itu. Karena OJK adalah otoritas jasa keuangan atau yang punya Financial Service kewenangan. Authority yang punya kewenangan untuk dibilang. mengatur. Jadi kalau ini ada undang-undang PT dengan pasal 77, di sini ada undang-undang juga, undang-undang awal yang Perpu menjadi undang-undang yang setara. Iya. Sehingga ketika dibuat aturan yang khusus, bisa dong beda dengan konsep pasal 77. Nah, apa yang khusus dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, kemudian ada POJK-nya tuh terkenal nomor 16 tahun 2020. Nah, dalam POJK itu justru mengakui data-data elektronik yang ada di dalam rapat diakui sebagai alat bukti. Oh, kata-katanya begitu memang, Mas? Ya, jadi prinsipnya gini. Ada yang pertama adalah ada penyedia IRUPS-nya dulu. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS-nya? Itu ditentukan. Ditentukan. Nah, kemudian si penyedia IRUPS itu harus memenuhi standar Undang-Undang ITE. Ya, misalnya dia harus punya data center, ya, dia punya sistem registrasi, dia punya data yang bisa dirunut bahkan apabila ada kebutuhan penyelidikan hukum di kemudian hari, sampai begitu. Karena syarat-syarat undang-undang ITE seperti itu ya, dan harus terdaftar di Kominfo dan OJK. Jadi ada dua institusi yang akan memverifikasi bahwa sistemnya itu jalan. Berarti ini sama dengan siniar kita yang episode kedua tuh kita bahas tentang tanda tangan digital, elektronik, tanda tangan digital ya. Betul. Untuk penyedianya, kalau ingin tanda tangannya itu bisa terverifikasi dengan pengampunya gitu, artinya diketahui betul bahwa yang tanda tangan itu adalah betul-betul si orang yang bersangkutan, itu adalah penyedia yang bersertifikat. Iya. Sama juga dengan penyelenggara IRUPS ini mendapatkan izin atau apa istilahnya? Iya, jadi dia dapat sertifikat sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE dari Kominfo dan juga dari OJK. Ada banyak nggak, Mas? Nah, saat ini memang baru satu, yaitu PT Custodian Central Efek Indonesia. Oh, jadi KSEI. KSEI. Nah, kenapa KSEI? Karena KSEI ini kan memang lembaga khusus yang dibentuk menurut Undang-Undang Pasar Modal. Sudah lama sebenarnya pasar modal itu kita sudah tanpa warkat. Jadi kita nggak perlu tuh punya surat saham dan sebagainya. Yang penting kita punya rekening. Nah, jadi data pemegang saham publik di Indonesia semuanya udah tersentral. Makanya kan Custodian Sentral. Jadi ketika Prita mau RUPS di satu PT TBK gitu, Prita tinggal daftar, saya punya saham di sana, registrasi melalui sistem elektronik, bisa menunjuk kuasa secara elektronik atau menyatakan hadir secara elektronik. Jadi sudah lebih rapi lah, sudah infrastrukturnya udah ada. Iya, gitu, jadi datanya nanti kerekord di situ. Nah, itu satu hal. Hal kedua ini yang menarik, Prita. Semua peristiwa elektronik ini harus diberita acarakan, dibuat oleh notaris. Baru saya mau tanya, jadi peran notaris di IRUPS perusahaan publik malah lebih kuat ketimbang yang tadi. Karena kalau pasal 77 kan kita malah bingung. Kalau kita bikin akta, kan nggak mungkin kita edarkan kan. Iya, jadi padahal itu adalah notulen rapatnya. Padahal itu notulen rapatnya. Notarisnya ada di situ. Notarisnya ada di sana. Diedarkan, ya. Tapi kalau di dalam yang PT TBK, malah notarisnya jadi penting. Gimana tuh, Mas? Coba. Ya, misalnya gini, kita rapat nih di ruang yang kecil seperti ini, itu udah bisa rapat dengan peserta 1.000 orang. Hanya kita berdua padahal di sini. Tapi kan bagaimana membuktikan bahwa Prita dan Aulia sedang memanage satu rapat yang di situ ada interaksi 1.000 orang. Yang bisa bicara ini sekali lagi pihak ketiga yang dipercaya yaitu gitu. Nggak bisa saya bilang benar kok, ini ada kok sistemnya, ini jalan kok, ini kita buka dari jam 10, ini kita tutup. Ya, Anda boleh bercerita itu saja, jejak digital silakan berbicara, tetapi itu harus diverifikasi. Oke, jadi walaupun ada audio recording, ada video recording, notaris tetap berada di sana untuk menyatakan dalam berita acara, bahwa rapat itu terjadi dan sebagainya. Iya. Tapi untuk berita acara ini tetap diedarkan atau tidak? Tidak, Mas? Tidak, justru malah di dalam peraturan itu dikatakan berita acara yang dibuat notaris tidak perlu ditandatangani. Kecuali oleh notarisnya. Ya. Karena memang ini kan sesuai juga dengan konsep di dalam pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris yang kita bilang akta relas. Kira-kira itu baru gitu. Nyambung tuh. Iya. Berarti cukup besar perkembangannya dan cukup cepat ya sejak pandemi terjadi.
penerapan IRUPS ini. Iya, jadi tidak ada lagi tuh yang gathering ya, jadi orang berkumpul, Iya, orang berkumpul. ya kan nggak boleh. Terutama kalau untuk TBK kan pasti banyak sekali. Dengan PPKM ini kan kita nggak boleh berkumpul. Jadi rapatnya kalau dihitung mungkin di ruangan yang seperti ini 5 sampai 6 orang aja udah cukup. Oke. Ya, kalau dihitung ya kita notaris dengan saksi-saksi kita dan sebagainya mungkin paling banyak 10 orang. Iya. Gitu. Menarik nih Mas. Nah, tadi kita fokusnya memang IRUPS untuk TBK ya, perusahaan publik artinya gitu ya. Tapi kalau untuk perusahaan tertutup yang pemegang sahamnya bukan publik ya, 1-2 harus 2 ya pemegang saham tapi minimal mungkin juga 2. yang PMA ya. Oh iya, yang PMA, yang PMA walaupun 2 orang tapi satunya di Indonesia, satunya di Amerika, mau RUPS kan juga susah. Nah, itu pemberlakuannya gimana? Karena kan kita berarti itu tidak tunduk pada peraturan OJK tadi kan? Nah, ini yang sebenarnya jadi ketika kita bisa menjalankan konsep yang ada di dalam POJK ini, nah secara mutatis mutandis kan sebenarnya bisa kita tarik nih untuk diberlakukan kepada PT tertutup. Nah, tinggal yang menjadi tantangan kita adalah siapa penyedia IRUPS-nya. Oh iya betul, karena kalau TBK ditentukan karena dia ada oleh udah KSEI, dia kalau Kominfo semua juga bisa ya, kita daftar Kominfo ya, tapi yang membangun data ini gitu, karena kan untuk menjadi saya pemegang saham loh kan, buktinya harus ada datanya kan. Berarti harus ada kaitannya dengan AHU dong Mas. Ini yang sebenarnya kita gagas. Company registry. Iya, memang sebaiknya harusnya AHU, karena AHU kan datanya udah ada, tinggal ditarik, NIK cocok, atau kalau dia badan hukum, dokumen badan hukumnya cocok, dia bisa registrasi, tinggal jalankan. Nah, platform bisa macam-macam, banyak platform yang tersedia. Tinggal dikerjasamakan saja gitu. Yang penting adalah pengakuan bahwa data-data elektronik itu bisa menjadi alat bukti. Gitu. Kemudian itu nanti diverifikasi lagi oleh notaris bahwa peristiwa itu terjadi. Terjadi, betul. Nah, sepengetahuan Mas Aulia ini selain di Indonesia, diterapkan juga nggak di negara lain? KSEI itu menggunakan konsep aplikasinya, mereka itu konsultannya dari Turki ya? Iya, jadi banyak ya. Bahkan kalau kita di banyak PT-PT terbuka yang besar ya. Misalnya kita bicara Google, Facebook, Airbus gitu. Airbus tuh menarik tuh karena dia walaupun di Prancis itu pemegang sahamnya kan banyak ya, karena dia kayak konsorsium gitu kan. Nah, itu sudah menjalankan gitu. Jadi konsep ini sebenarnya kalau ini diadopsi dan ini bisa menjawab, karena biar gimana pun kan Indonesia memang negara kepulauan, kita luas, dan tadi jaringan transmisi juga banyak masalah. Karena yang penting dalam rapat elektronik itu bukan video dan audio, tapi interaksi bisa dengan chatting, bisa dengan apa gitu. Sistemnya sederhana. Jadi menarik kalau kita lihat tentang teknologi, disrupsi teknologi di Indonesia tuh kita tuh sudah cukup maju loh. Maksudnya banyak hal yang sudah kita pertimbangkan. Bahkan ada beberapa diskusi yang saya ikuti juga sudah mulai membicarakan tentang blockchain loh Mas. Itu mungkin nanti kita akan bahas di menarik episode Siniar Notaris 4.0 berikutnya gitu. Tapi Indonesia tuh negara yang cukup terbuka ya, dengan terbuka atau gimana ya istilahnya, siap dan beradaptasi betul. Itu katanya beradaptasi. Oke, Mas Aulia, berarti kita melihat banyak perubahan nih dari 2007 yang seharusnya udah ada di sana gitu ya, baru mendapatkan momentumnya si IRUPS ini di era pandemi lah kurang lebih. Kira-kira ke depannya Mas Aulia ada gambaran nggak IRUPS nanti seperti apa sih? Sekarang kan ini 2022 ya, kemudian sudah mulai endemi. Nah, saya juga nanya nih kepada beberapa perusahaan-perusahaan, nah sesudah endemi apakah akan balik lagi ke RUPS fisik atau akan tetap menerapkan? Ya setidaknya mereka akan tetap hybrid sih, karena memang kebutuhan elektronik itu tidak bisa dihindari. Dan tadi nih bisa saja dalam waktu bersamaan kita sebenarnya RUPS-nya bukan satu aja kan? Ini namanya investor kan, dia mungkin investor. Nah, jadi ketika benturan waktu ataupun tempat, maka jawaban solusi dari tapi notarisnya tetap satu ya Mas? Notarisnya tetap satu, dan notarisnya tetap hadir fisik. Ini yang juga harus jadi catatan. Jangan nanti notarisnya ikut hadir elektronik lagi. Tetap hadir fisik di tempat rapat itu jadi ada hostnya kan, tetap ya. Jadi ya harus duduk bareng sama hostnya gitu. Sampai nanti kalau memang kita bicara tentang
perubahan undang-undang jabatan notaris ke depan. Iya deh. Demikian Prita. Menarik sekali nih untuk Iya. disimak dan kita lihat nanti perkembangannya ke depan. Ternyata tidak terlalu lama, setahun 2 tahun perubahannya sudah luar biasa. Iya. Baiklah Mas Aulia, untuk siniar kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan sambung dengan siniar episode berikutnya dengan berbagai topik lainnya.